Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan ngobrol-ngobrol soal buah yang satu ini guys ya. Ini namanya buah nangka ya, dan pasti udah pada yang tahu. Kalau mungkin Anda ingin tahu ada apa aja sih kandungan nutrisi yang ada dalam buah nangka. Nah, memang sih buah nangka selama ini ya setaunya sih cuma dipakai untuk tanaman konsumsi aja ya, untuk dimakan, untuk ngemil gitu ya. Tapi ternyata dalam buah nangka itu ada kandungan nutrisi yang cukup banyak ya guys ya. Ada protein, lemak, ada karbohidrat, ada serat, ada kalsium, fosfor, ada juga vitamin C ya. Terus kemudian zat besi, ada natrium, kalium, tembaga, seng, beta karoten, ada juga ini ya, karoten juga, ada tiamin, riboflavin, dan juga niacin. Nah guys, ngobrolin soal manfaat dari buah nangka itu sendiri, ternyata selain enak untuk dimakan, ternyata buah yang biasanya digunakan untuk ini sih ya, untuk penambah cita rasa ya, untuk penambah aroma juga. Nah, ternyata punya manfaat yang lainnya ya bagi kesehatan. Yang pertama, bisa digunakan untuk melawan kanker guys ya. Nah, jumlah radikal bebas yang terlalu banyak dalam tubuh memang bisa meningkatkan potensi kerusakan sel ya, atau bisa disebut sebagai stres oksidatif. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit serius ya, yaitu seperti kanker. Nah, akan terus meningkat. Nah, untuk buah nangka yang kaya kandungan antioksidan ini dan juga fitonutrien ini dapat membantu melawan kanker ya, karena ada efek ini sih untuk melawan radikal bebas ya. Selain itu, kandungan flavonoid, saponin, dan tanin bisa berfungsi sebagai anti kanker loh guys ya. Nah guys, manfaat yang kedua ini bisa digunakan untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini ya. Nah, karena ada kandungan kalium yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini salah satu faktor risiko penyakit jantung ya. Nah guys, manfaat berikutnya adalah memperbaiki sistem pencernaan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kandungan dalam buah nangka ini ada serat ya, terus yang bisa digunakan untuk inilah guys ya, untuk membantu buat pencernaan. Nah, terus kemudian bisa mempercepat proses pemulihan luka guys, karena ada kandungan vitamin C, yaitu antioksidan yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan ini juga bisa membuat kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya, sehingga saat mengalami luka, proses pemulihannya itu bisa cepat loh guys. Terus kemudian manfaat yang lainnya adalah menjaga fungsi penglihatan tetap baik, karena ada ini sih, ada kandungan beta karoten. Nah, ini ada hubungannya sama vitamin A ya, ada lutein, ada zeaxanthin juga yang bisa digunakan untuk ya membantulah membantu mengatasi ini sih ya, ada kaitannya sama mungkin gangguan sama penglihatan gitulah ya guys ya. Nah, terus kemudian manfaat yang berikutnya adalah mengontrol diabetes. Nah, tidak hanya daging buahnya, ternyata biji buah nangka ternyata juga bermanfaat loh ya guys untuk kesehatan, khususnya bagi Anda yang perlu mengatur kadar gula darah. Pasalnya sih, biji buah nangka ini termasuk salah satu makanan dengan indeks glikemik rendah. Nah, makanan dengan indeks glikemik rendah ini tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah dalam tubuh ya. Nah, makanya sih buah ini bisa membantu ya, bijinya maksudnya, untuk mencegah diabetes. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral pada buah nangka juga memiliki manfaat untuk mengurangi risiko komplikasi pada penderita diabetes. Tuh kan ya, keren banget ya. Jadi bisa punya kandungan manfaat yang lumayan guys ya. Terus berikutnya guys ya, akar ini ya, untuk masalah
dari ini sih, dari masalah kesehatan, akar masalahnya maksudnya ya, itu karena gaya ini ya, gaya hidup kita yang nggak sehat. Nah, sehingga bisa membuat tubuh kita jadi terganggu, guys. Terus kemudian ini ya, manfaat berikutnya bisa digunakan untuk ini sih, meningkatkan energi dan tidak mengandung lemak jenuh atau kolesterol ya. Nah, ini bisa dikonsumsi di sini. Mungkin bagi yang ada masalah juga dengan kolesterol. Nah, guys, manfaat yang berikutnya, nangka ternyata bisa bermanfaat untuk kulit juga ya, selain mata tadi ya. Nah, ini kalau untuk mata sih bisa mencegah gangguan mata seperti degenerasi makula dan rabun senja. Tapi kalau kulit, wow, ini biasanya untuk para cewek ya, untuk para wanita yang punya masalah dengan ini ya, dengan kulitnya. Jadi bisa mengkonsumsi buah ini deh, guys ya. Terus manfaat lagi dari nangka adalah untuk melindungi tiroid sehat ya. Mineral mikro dan tembaga dalam nangka juga efektif untuk metabolisme tiroid. Nah, ini sangat baik untuk memproduksi hormon dan penyerapan juga. Tuh kan. Terus kemudian zat besinya, seperti yang saya sebutin tadi, ada zat besi di dalam buah ini. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu mencegah anemia dan meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Jadi kayak gitu, guys. Jadi tunggu apa lagi ya? Buat yang suka buah nangka, nah ini Anda nggak salah ya kalau mengkonsumsi buah yang satu ini, karena memang banyak manfaatnya ya. Karena selain itu ya bisa digunakan untuk inilah ya. Tapi ya jelasnya buah nangka juga punya efek samping ya, guys ya. Tentu saja kita nggak boleh ini sih, nggak boleh menyepelekannya ya. Itu kalau misalnya ada ini sih, misalnya kalau ada sesuatu yang berkaitan sama ini ya, gas yang dalam tubuh, pasti Anda nggak pingin kan. Nah, ini sebaiknya juga menghindari buah yang satu ini ya. Jadi maksudnya kalau mungkin kita ada masalah dengan perut gitu ya, dan perut kita itu cenderung mengeluarkan banyak gas. Nah, ini kita juga harus ini ya, membatasi makanannya ya. Tapi kalau kita meninggalkan sama sekali sih enggak gitu, nggak masalah kita mengkonsumsi. Dan untuk apapun itu juga, guys ya, kalau kita itu mengkonsumsi buah atau tanaman-tanaman herbal seperti yang saya udah sampaikan di beberapa kali di video-video tentang tanaman yang bermanfaat. Nah, ini tentu saja kita harus ini sih ya, harus mengendalikan diri ya. Kenapa sih mengendalikan diri? Ya, kita nggak perlu mengkonsumsi terlalu berlebihan ya, karena apapun yang berlebihan itu nggak baik. Dan tentu saja kita harus berkonsultasi sama orang yang lebih ahli nutrisi, ahli herbal, supaya tidak ada masalah di ini ya, di kemudian hari. Atau mungkin kalau kita punya ini ya, penyakit bawaan yang lainnya mungkin yang kita dilarang untuk mengkonsumsi buah nangka ini untuk sementara waktu ya, kita harus ini ya, kita harus hindari ya, supaya tidak ini tidak menimbulkan masalah gitu loh, guys ya. Oke, guys, makasih banget udah gabungan di channel ini, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan apa yang ini ya, yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan tentu saja hal yang ini ya, yang ada di sini mungkin tetap harus dikonsultasikan sama yang lebih ahli ya, yang lebih paham ya. Oke, saya kira aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.